Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Husnul Khotimah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian. Nama saya Nur Habibi dengan nomor NIM 42220001, mahasiswa agribisnis Universitas Peradaban. Di sini kami akan menyampaikan mengenai permasalahan pertanian yang ada di daerah kami. Jadi daerah kami itu namanya Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Memang Cilacap ini merupakan salah satu sektor pertanian yang pertama. Kalau menurut saya, memang masyarakat mayoritas di Cilacap, khususnya di desa saya Panikel, Kecamatan Kampung Laut, berprofesi sebagai petani. Walaupun memang ikon daerah kami laut, cuman khususnya di desa saya, Desa Panikel itu mayoritas mereka berprofesi bermata pencaharian sebagai petani. Jadi malah nelayannya sebagai sampingan. Mata pencaharian pertama mereka malah justru sebagai seorang petani dan buruh tani. Kami memang bangga atas pertanian yang ada di desa saya khususnya. Dari berbagai kalangan di daerah saya itu termasuk sebagai sentra padi. Kenapa? Karena yang namanya lahan sawah padi itu sejauh mata memandang, yang namanya sawah padi. Kemudian saya juga patut berbangga karena di daerah saya memiliki lahan dan rawa yang sangat luas. Boleh saya katakan luasnya itu sejauh mata memandang. Kenapa sejauh mata memandang? Ya karena sejauh mata saya memandang itu isinya kalau nggak rawa ya lahan kosong. Itu karena memang di daerah kami masih minoritas masyarakat, minoritas penduduk, belum padat penduduknya, karena memang masih di daerah pelosok. Nah, sejauh mata memandang ada satu tanaman ya, yang tanaman liar. Ini tanaman liar sama sekali nggak ditanam ataupun dibudidaya, nggak sama sekali. Ini liar, tapi walaupun liar ya, tanaman ini ketika musim itu bisa menjadi mata pencaharian utama salah golongan penduduk. Namanya tanaman prepetan. Kenapa prepetan? Memang namanya sedikit aneh. Namanya prepetan. Nah, buahnya itu namanya tikeng. Namanya tikeng buahnya. Itu sejenis umbi-umbian. Itu memang tanaman liar. Tapi kalau kita memproses dengan proses yang baik, kalau di tempat saya biasanya dibuat sebagai keripik. Nah, itu malah harganya lebih mahal daripada melinjo. Jadi saya patut berbangga dengan rawa yang begitu luasnya sejauh mata memandang, isinya adalah tanaman seperti itu. Makanya masyarakat saya mengatakan ada emas berjajaran di tengah rawa. Itu Masya Allah. Karena apa? Kita kalau dapat 1 liter saja, ibaratkan 1 kilo itu sudah dapat sekitar 7.000. Kalikan berapa? Nah, malah kadang ketika musim tanam padi, yang tadinya buruh padi malah beralih kepada tikeng ini karena hasilnya lebih menjanjikan dan lebih melimpah. Cuman yang kami sayangkan
Yang kami sayangkan adalah mereka masih belum bisa mengolah sendiri. Jadi nanti ikan yang dihasilkan itu akan dikirim, diekspor ke luar daerah. Maksudnya diekspor bukan berarti ke luar negeri, enggak. Maksudnya dikirim ke daerah lain yang bisa mengelola. Nah itu yang saya sayangkan, kenapa enggak mereka produksi sendiri hasil bumi mereka sendiri itu. Kemudian masalah yang kedua, masalah pertanian padi. Padi memang menjadi salah satu komoditas utama masyarakat Indonesia. Nah, di daerah saya memang banyak masyarakat yang menanam padi, tapi kebanyakan dari mereka itu masih kurang dalam menanggulangi yang namanya hama penyakit. Hama penyakit mereka masih kebingungan, masih kalang kabut ketika ada hama yang datang. Mereka masih belum bisa. Ya mungkin ada beberapa masyarakat yang tahu cara mengatasi hama penyakit. Cuman mayoritas mereka itu nggak tahu dan bingung ketika ada zamannya, ada masanya hama penyakit. Mereka masih bingung. Mungkin memang karena latar belakang mereka yang kurang dalam pendidikan pertanian. Karena masyarakat di daerah saya, khususnya Desa Menikel, itu kepala rumah tangganya ataupun ibu rumah tangga itu hanya lulus sekolah dasar, dan ilmu pertanian mereka pun karena turun temurun dari orang tua mereka. Jadi ketika melalui zaman itu nggak bisa diterapkan lagi. Mungkin itu permasalahan yang dapat kami sampaikan di daerah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.